Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah, subpelajaran puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak mohon perhatiannya, kita masuk pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca Quran surah Al-Baqarah. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, mohon perhatiannya, kutiba. Nah, di dalam bahasa Arabnya itu disebutkan kutiba, berarti yang artinya diwajibkan. Wajib bagi orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Baik anak-anak, nah di sini ada aku ingin takwa. Semua orang ingin menjadi orang yang bertakwa. Puasa hadiahnya takwa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Itu yang dinamakan dengan takwa. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siyam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu. Seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Baik anak-anak, pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan puasanya. Sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajib puasa. Artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu yang pertama, yang mewajibkan berpuasa, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa, tetapi kita dianjurkan belajar untuk berpuasa anak-anak. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak puasa tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu yang tadi disebutkan? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya bagaimana?
Caranya adalah memberi makan setiap hari atau sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya satu mud. Satu mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Itu yang disebut dengan fidyah. Baik anak-anak, selanjutnya ketentuan berpuasa di bulan Ramadan yang kedua yaitu adalah syarat sah puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat sah dari puasa yaitu adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasanya. Yang ketiga yaitu adalah mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Itu yang dinamakan dengan mumayyiz atau tamyiz. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seseorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Syarat sah yang kelima yaitu adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa seperti bulan Ramadan. Nah, kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Yang selanjutnya yaitu adalah rukun puasa atau fardu puasa. Ada 2. Yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar sodik. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sodik hingga terbenam matahari. Itu yang menjadi rukun puasa. Tadi yang pertama niat, seperti yang kita selalu baca sebelum sahur, nawaitu sauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhan lillahi ta'ala. Dan yang keduanya kita menahan dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, berbuka puasa ketika maghrib. Selanjutnya hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada pula hal-hal yang merusak pahala puasa apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, mengfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya yang menjadi perbuatan tercela. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Mudah-mudahan dengan memahami daripada puasa Ramadan kali ini kita dapat berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum tutup, Bapak selalu mengingatkan jaga sholatnya. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita setelah sholat, dan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatannya, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.